Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Firman Binarsudin dengan NIM 11S23041. Di sini saya ingin menjelaskan tentang tipe bentukan vektor 3 yang sudah saya buat. Di mana sebelum itu kita ingin mengetahui pendahuluan dari presentasi ini. Dibuat untuk mengetahui tipe bentukan vektor 3, mulai bagaimana cara untuk membuat selektor, konstruktor, predikat, operator, dan juga bagaimana vektor itu bekerja dalam matematika, dan kita ingin implementasikannya ke dalam program Haskell. Selanjutnya, untuk membuat tipe bentukan baru, maka kita harus mendefinisikan tipenya. Nah, untuk mendefinisikan tipenya dalam vektor 3, dalam Haskell, kita membutuhkan data vektor 3, yaitu nama dari bentukan baru ini. Dengan spesifikasi yang diminta dalam vektor 3 ini memiliki 3 field, yaitu field X dan Y dan Z, di mana-mana masing-masing field itu bertipekan bilangan real. Dan dari field show ini, untuk agar nantinya field ini dapat di print dalam bentuk string. Selanjutnya itu selektor. Dengan definisi selektor yaitu agar kita akan mengambil sebuah nilai dari tipe bentukan vektor 3 yang sudah kita buat. Nah, karena kita akan mengambilkan field-field yang tadi, karena kita memiliki 3 field, maka kita butuh 3 selektor dalam membuat fungsinya. Itu yang pertama untuk mengambil X, untuk mengambil Y, dan Z. Itu dengan namanya getX. Dengan kita akan memberikan vektor 3, nanti akan dikembalikan, jika kita akan menggunakan fungsi ini, akan dikembalikan kepada kita adalah tipe data double, di mana cara penulisannya seperti ini. Memiliki satu parameter karena kita akan memberikan dia adalah satu buah tipe data. Dan juga selanjutnya, untuk membuat konstruktor, maka kita butuh elemen-elemen untuk dikombin akan menjadikan sebuah satu tipe data, yaitu tipe data vektor 3. Karena tipe data vektor 3 itu butuh yang namanya tiga field tadi, maka kita butuhkan 3 bilangan real, di mana untuk make vektor 3 kita butuhkan kita inputkan 3 buah bilangan real dan akan menghasilkan vektor 3. Karena kita menginputkan 3 buah bilangan, maka kita butuhkan 3 buah parameter. Di sini namanya A, B, dan C. Di mana parameter A kita anggap sebagai si X, dan B sebagai si Y, dan Z sebagai si C. Selanjutnya, untuk membuat predikat dengan fungsi-fungsi yang diminta, yaitu is origin, is right, is up, is forward, is one, itu untuk mengecek apakah vektor itu berada pada posisi tertentu sesuai dengan requirement nama fungsinya. Contohnya untuk is origin, dia ingin pengen bahwa si X itu berada di, mengecek apakah si X itu berada di 0, dan Y berada di 0, dan Z juga berada di 0. Nah, untuk itu, kita membuat di program Haskell-nya, kita ambil selektor si X dalam parameter V, disama dengan 0. Dan juga sama juga get Y sama dengan 0, dan get Z sama dengan 0. Nah, jika semuanya terpenuhi, maka betullah bahwa vektor si V itu akan berada di tengah. Dan juga untuk yang lainnya dapat disesuaikan dengan requirement yang ada. Contohnya, Israel ingin membuat X-nya 1, selainnya 0. Oke. Selanjutnya, untuk predikat selanjutnya itu is left, is down, is back, sama aja seperti sebelumnya. Dan juga untuk is equal, untuk gunanya adalah untuk membandingkan apakah kedua vektor W dan V itu sama. Bagaimana caranya untuk menyamakan dua vektor? Ide dari menyamakan dua vektor itu, komponen-komponen vektor V dan W harusnya sama. Nilai X dan W sama, nilai Y dan W sama. Y di X, Y di V, dan Y di W sama. Nah, seperti ini. Jadi kita ambil selektornya si X tadi disama dengan selektor si X dalam parameter W. Dan ini. Is not equal, tinggal ganti tandanya saja. Jadi kalau ini terpenuhi, maka betullah itu setara, sama. Jika dia ini juga terpenuhi, salah satu terpenuhi, maka tentulah dia tidak sama. Selanjutnya untuk operator, di mana kita diminta untuk membuat vektor max, vektor min, magnitude, normalize. Di mana vektor max ini untuk mengembalikan nilai tertinggi dari dua buah vektor. Di mana ide darinya adalah, jika kita memiliki vektor, dua buah vektor, yaitu vektor V dan W, dengan contohnya adalah seperti ini.
yaitu 2, 3, dan 4. Dan juga vektor W adalah 3, 8, dan 9, dan akan menghasilkan vektor baru di mana nilai max dari setiap komponen. X-nya akan dibandingkan terhadap X si W. Gitu. 2 dan 3 lebih besar adalah 3, 3 dan 8 lebih besar dari 8, dan 4 dan 9 lebih besar dari 9. Maka akan menghasilkan vektor 3. Jadi cara penulisannya dalam Haskell yaitu seperti ini. Jadi komponen-komponennya kita bandingkan dan ingin requirement apa yang kita mau. Tinggal kita gunakan saja. Vector main juga sama, kita ingin mengambil nilai yang minimal dari komponen-komponen vektor dan menghasilkan vektor baru. Selanjutnya itu magnitude untuk menghitung vektor V. Jadi untuk magnitude itu untuk mengetahui panjang dari vektor V dari setiap komponennya. Jadi rumus dari magnitude itu adalah akar dari uh, nilai X dikuadratkan ditambah dengan nilai Y dikuadratkan ditambah dengan nilai Z dikuadratkan. Selanjutnya ada sini fungsi itu bulat dua angka. Jadi bulat dua angka ini adalah fungsi lain di mana saya ingin bahwa hasil dari evaluasi ini akan menghasilkan 2 di belakang koma saja. Pembulatan 2 di belakang koma. Selanjutnya adalah normalize di mana fungsi normalisasi ini menghitung vektor V yang akan dinormalisasi sehingga memiliki magnitude 1, yaitu menjadi vektor satuan, di mana nilai X-nya akan dibagikan nilai komponen X di A dibagikan dengan nilai dari panjangnya vektor A juga. Jadi tiap komponen akan dibagi. Dan saya juga menggunakan fungsi lain yaitu bulatkan dua angka. Selanjutnya, operator yang selanjutnya yang diminta adalah dot product, cross product, dan angel distance. Di mana dot product menghitung dot product dari dua vektor. Yang kita tahu bahwa untuk mengetahui dot product dalam matematika kita butuhkan nilai si X dari vektor pertama yaitu P dan nilai X dari si W dikalikan dan akan dijumlah dengan nilai si Y dan dijumlah dengan nilai si Z seperti ini. Dan juga untuk cross product sama saja untuk menghitung dua cross product dalam vektor. Jadi kita hanya ingin mengambil komponen-komponen saja, jadi kita menghitungnya secara ini. Dan selanjutnya kita diminta untuk membuat angel, di mana angel itu menghitung sudut antara dua vektor P dan W. Jadi kalau ada dua buah vektor, kita ingin menghitung berapa sih sudut yang ingin dibentuknya. Yang pertama itu kita diminta untuk membuat nama fungsi itu angel rad, yaitu berapa sudut dalam radian yang akan ditimbulkan oleh angel ini. Jadi cara rumusnya adalah arcos, yaitu dalam Haskell namanya arcos, dari dot product dibagi dengan magnitude V dan kali dengan magnitude V. Baru setelah itu, untuk mengetahui berapa derajatnya, kita konversikan bahwa nilai radian kita konversikan ke nilai derajat. Yaitu karena kita sudah mengetahui nilai dari radiannya, maka tinggal kita kali dengan 180 per pi. Selanjutnya untuk distance, di mana untuk menghitung jarak antara dua buah vektor P dan W. Nah, untuk mengetahui jaraknya itu, kita butuhkan akar dari X dari parameter pertama, dari vektor pertama, dan juga dikurangkan dengan parameter kedua. Seperti ini. Selanjutnya, kita diminta untuk membuat scale, add vector, subvector, multivector. Di mana scale ini adalah untuk melakukan skalasi atau perubahan ukuran. Jadi, jika ada vektor, maka kita akan mengalihkan dengan nilai skalar untuk mengetahui berapa sih panjang vektornya yang akan dibuatnya. Selanjutnya, yaitu dengan cara kita akan mengambil nilai setiap komponen akan dikalikan dengan nilai skalarnya. Jadi, X dikalikan dengan S, dan selanjutnya. Dan juga add vector untuk menjumlahkan dua buah vektor komponen per komponen. Jadi, kita ingin menjumlahkan vektor dan akan menghasilkan sebuah vektor baru. Jadi, caranya adalah nilai X di vektor W dan V akan dijumlahkan sehingga menghasilkan sebuah vektor baru. Dan juga seperti demikian. Get Y, get Z ditambahkan dengan vektornya. Subvektor juga sama, dia tinggal mengurangi. Multivektor juga sama, tinggal mengalihkan antar komponen vektor. Selanjutnya itu adalah divektor, reflect, dan lerp. Di mana divektor juga sama seperti sebelumnya, yaitu kita ingin bahwa per komponennya akan dibagi.
Jadi X dibagi dengan X, Y dibagi dengan Y, dan Z dibagi dengan Z. Di mana saya ingin menggunakan fungsi lain yaitu round to the one decimal. Di mana round to one decimal ini bahwa di vektor akan membulatkan jika hasil dari evaluasi ini adalah banyak di belakang koma, maka akan hanya ada satu di belakang koma dengan pembulatan. Dan juga selanjutnya adalah fungsi refleks, di mana kita butuhkan dua buah vektor akan vektor V atau vektor pertama akan dicerminkan ke bidang vektor W, di mana rumus dari itu adalah dot produk dari V dan W dikalikan 2 dan juga akan dikalikan skalarnya ke V ke W, selanjutnya akan dievaluasi ke pengurangan antara V dengan evaluasi yang sudah ada. Selanjutnya itu LERP untuk melakukan interpolasi linear antara dua vektor. Jadi rumusnya itu sudah ada kian, yaitu kita akan menjumlahkan vektor W dan V, selanjutnya akan mengalihkan skalar terhadap nilai si T. Selanjutnya kita akan menjumlahkan vektor V dan vektor W. Nah, fungsi lain yang sudah saya buat itu adalah bulatkan dua angka, di mana kita butuhkan satu buah bilangan real dan juga akan menghasilkan satu bilangan real. Di mana ini untuk memberatkan bahwa dia akan 2 di belakang koma, dan ini akan memberatkan 1 di belakang koma. Jadi penulisannya seperti ini. Selanjutnya saya ingin mendemokan bagaimana hasil dari pekerjaan saya yang sudah saya buat dalam Studio Visual Code, di mana kita akan memenuhi requirement yang ada di modul. Di sini kita akan demokan, saja, yaitu 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1. Apakah dia sama? Bahwasanya inputan output dari hasil compile kita sama dengan requirement yang ingin dibuat. Kita lihat satu persatu, false, benar, dan juga benar. 90,1,5. Ini untuk satu case, maka kita butuh case lain untuk mengetahui apakah cost kita sama atau enggak. Seperti itu. Selanjutnya kita akan coba dengan kondisi-kondisi lain. 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0. Oke, apakah requirement-nya sama? Oke, nilai dari Angelnya sama seperti ini. Dan juga untuk false true-nya sama. Oke, per line sama. Oke, kita karena ini nilainya sama, coba lagi untuk requirement yang lain. Untuk inputan yang lain yaitu 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0. Oke, sama. Oke, 48 sama, 90 sama. Maka hasil dari code kita. Jadi kita akan submit nilai code-code yang sudah kita buat ke dalam Delcom, di mana ini akan di autograderkan tentang output dan input yang akan digunakan apakah sesuai dengan requirement yang ingin kita lakukan. Karena saya sudah mendapatkan nilai 100 dalam requirement-nya, dalam inputan Delcom-nya, maka sudah tentulah bahwa program yang saya buat ini sudah benar. Sekian dari hasil presentasi saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.